Aku mencintai dua laki-laki di waktu yang hampir bersamaan di tanah yang sungainya lebih jujur daripada manusia. Satu mencintaiku dengan diam, satu mencintaiku dengan keberanian, dan Kalimantan, menyaksikan aku kehilangan mereka berdua karena terlalu lama takut memilih. Namaku Anindya Lestari Mahakam, orang-orang memanggilku Indi. Aku lahir dan besar di kota yang hidup berdampingan dengan sungai. Sungai Mahakam adalah denyut nadi kota ini, tempat orang mencari hidup, pulang, dan diam-diam menyimpan rahasia. Ayahku seorang teknisi kapal tongkang. Ibuku membuka warung kecil di depan rumah. Hidup kami sederhana, tapi hangat. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup akan lurus-lurus saja. Sekolah, kerja, menikah. Sampai dua nama masuk ke hidupku, dan segalanya berubah. Bagas Pratama Saputra dan Raka Wijaya Pranoto. Bagas adalah sahabatku sejak SMA. Anak asli Tenggarong, berkulit gelap terbakar matahari, jarang bicara manis, tapi selalu tepat waktu. Ia bukan lelaki yang pandai merayu. Tapi ia tahu caranya membuat orang bertahan. Setiap pagi, Bagas menjemputku dengan motor tuanya untuk berangkat kerja di perusahaan logistik yang sama. Kami bekerja di divisi berbeda, tapi selalu makan siang bersama. Indi, katanya suatu hari sambil menatap sungai, kalau suatu saat kau capek, pulanglah. Aku pasti ada. Aku tersenyum. Kata-katanya sederhana, tapi rasanya aman. Tanpa pernah resmi, kami seperti pasangan. Semua orang mengira begitu. Bahkan aku. Raka datang dari Banjarbaru. Ia pindahan dari kantor pusat di Jakarta, ditugaskan sebagai konsultan lingkungan untuk proyek perusahaan kami. Raka berbeda. Ia tenang, terpelajar, dan punya cara bicara yang membuat orang ingin mendengar. Ia sering bertanya tentang hal-hal yang tidak pernah kupikirkan sebelumnya. Kau pernah merasa hidupmu terlalu lurus? Tanyanya suatu sore di tepi Mahakam. Aku terdiam. Bersama Raka, aku merasa dilihat sebagai individu, bukan kebiasaan. Ia membuatku bertanya tentang mimpi yang selama ini tak pernah kuucapkan. Dan tanpa kusadari, aku mulai menunggu setiap percakapan dengannya. Aku mulai menjalani dua versi hidup. Dengan Bagas, aku adalah Indi yang tenang, tertawa kecil, dan pulang tepat waktu. Dengan Raka, aku adalah Indi yang bertanya, bermimpi, dan merasa hidup. Aku tidak pernah menyentuh batas, tapi perasaanku sudah jauh melampaui itu. Setiap kali Bagas menatapku dengan penuh percaya, aku merasa bersalah. Setiap kali Raka tersenyum dan berkata, aku nyaman berbicara denganmu, aku lupa segalanya. Aku mencintai Bagas karena kebersamaan, aku mencintai Raka karena kemungkinan. Dan aku takut kehilangan keduanya. Bagas berubah. Ia lebih diam. Senyumnya jarang muncul. Suatu malam, saat kami duduk di dermaga kecil, ia berkata pelan. Indi, kalau ada orang lain, bilang saja. Aku tercekat. Aku nggak mau bodoh, lanjutnya, aku cuma mau jujur sama diri sendiri. Air mataku jatuh. Aku tidak menyangkal, dan Bagas mengerti lebih dari yang aku harapkan. Raka akhirnya tahu tentang Bagas. Aku nggak mau jadi persinggahan, katanya tenang tapi tegas. Aku serius. Tapi aku nggak bisa menunggu tanpa arah. Aku ingin menjawab, tapi ketakutan lebih cepat datang. Aku ingin Bagas tetap ada, aku ingin Raka tetap dekat, aku ingin segalanya tanpa kehilangan. Dan itu kesalahanku. Keputusan itu tidak pernah kuambil, waktu yang melakukannya. Bagas mendapat tawaran kerja di Balikpapan, ia pamit tanpa drama. Aku nggak marah, katanya, aku cuma capek berharap. Beberapa bulan kemudian, Raka dipindahkan ke Kalimantan Tengah. Kau ikut aku? Tanyanya. Aku terdiam. Aku takut meninggalkan rumah, takut meninggalkan orang tuaku, takut meninggalkan diriku sendiri. Aku nggak bisa, jawabku lirih. Raka tersenyum pahit, berarti aku juga harus pergi. Dan mereka pergi, satu demi satu. Samarinda terasa lebih sepi. Tak ada lagi pesan pagi, tak ada lagi diskusi panjang tentang hidup. Aku mulai menulis. Tentang sungai. Tentang kehilangan. Tentang cinta yang tidak selesai. Orang-orang bilang tulisanku terasa hidup, mereka tidak tahu.
setiap kata lahir dari luka. 2 tahun kemudian, aku bertemu Bagas di sebuah pelabuhan. Ia sudah menikah, wajahnya bahagia. "Kau baik?" tanyanya. Aku mengangguk. "Kali ini jujur." "Terima kasih sudah pernah tinggal," katanya. Aku menahan tangis. Beberapa bulan setelah itu, Raka mengirim undangan pernikahan. Aku tersenyum saat membacanya. Tidak ada cemburu, tidak ada penyesalan. Hanya penerimaan. Suatu sore, aku berdiri di tepi Sungai Mahakam. Airnya mengalir tenang, membawa ranting dan cahaya senja. Aku akhirnya mengerti. Cinta segitiga ini bukan untuk menentukan siapa yang kupilih, tapi untuk mengajarkanku kapan harus memilih. Bagas mengajariku arti pulang, Raka mengajariku arti mimpi, dan kehilangan mengajariku arti dewasa. Aku tersenyum. Aku tidak menikah dengan siapapun dari masa laluku, tapi aku tidak sendirian. Aku berdamai. Sungai Mahakam tetap mengalir, begitu juga hidupku. Dan di tanah Kalimantan ini, aku belajar bahwa cinta tidak selalu tinggal, tapi selalu meninggalkan arti. Samarinda tidak berubah banyak, Sungai Mahakam tetap mengalir, kapal-kapal tongkang masih melintas membawa batu bara, dan matahari sore tetap jatuh miring di atas air. Yang berubah hanya aku. 3 tahun sejak Bagas dan Raka pergi, aku bekerja sebagai penulis laporan lingkungan untuk sebuah LSM lokal. Aku sering turun ke desa-desa tepian sungai, mewawancarai warga, mencatat perubahan air, hutan, dan kehidupan. Setiap kali aku berdiri di tepi sungai, ada rasa yang tak bisa kusebutkan. Bukan rindu yang tajam, bukan juga penyesalan. Lebih seperti ingatan yang sudah jinak, tidak lagi menggigit, tapi masih terasa. Aku pikir aku sudah selesai dengan masa lalu, ternyata aku salah. Suatu pagi, ibuku memanggilku dari dapur. "Indi," katanya pelan, "kau masih ingat Bagas?" Jantungku berdegup lebih cepat. Dia kecelakaan kerja di Balikpapan. Katanya kakinya cedera. Gak parah, tapi dia minta nomor kau. Aku terdiam lama. Aku tahu aku tidak punya kewajiban apapun, tapi aku juga tahu, ada cerita yang belum selesai. Aku menghubunginya. Dan suara itu, sedikit lebih berat, sedikit lebih lelah, membuat dadaku sesak. "Aku gak apa-apa," katanya cepat, "aku cuma pengen dengar suara kau." Kami bertemu di Samarinda, di dermaga kecil yang dulu sering kami datangi. Bagas datang dengan tongkat penyangga. Ia tersenyum saat melihatku, senyum yang dulu selalu membuatku merasa pulang. "Kau kelihatan beda," katanya. "Kau juga," jawabku. Kami duduk lama, membiarkan sungai berbicara untuk kami. "Aku bahagia sekarang," katanya akhirnya, "istriku orang baik. Hidupku tenang." Aku mengangguk. Aku senang dengarnya. Bagas menatap air, "Aku dulu marah bukan karena kau mencintai orang lain. Tapi karena aku merasa tak pernah cukup untuk membuatmu memilih." Kalimat itu membuat mataku panas. "Bagas," kataku lirih, "bukan kau yang kurang. Aku yang terlalu takut." Ia tersenyum kecil, "Mungkin memang begitu." Tak ada pelukan. Tak ada tangis, hanya 2 orang yang akhirnya berdamai dengan kenyataan. Beberapa bulan setelah pertemuan itu, aku menerima email dari alamat yang sangat kukenal. Raka Wijaya Pranoto. Ia kembali ke Kalimantan untuk proyek jangka panjang. Ia tahu aku bekerja di LSM itu. "Indi, aku di Palangkaraya sekarang. Kalau kau sempat, aku ingin bertemu. Tidak untuk mengulang apapun. Hanya ingin menyapa masa lalu dengan kepala tegak." Aku membaca email itu berulang kali. Dan kali ini, aku tidak takut. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat Sungai Kahayan. Raka tampak lebih matang. Tatapannya tetap tenang, tapi kini ada kedamaian di sana. "Kau bahagia?" tanyanya. "Aku belajar," jawabku jujur. Raka tertawa kecil, itu jawaban paling jujur yang pernah kudengar. Kami berbicara tentang pekerjaan, tentang hidup, tentang keputusan yang dulu terasa berat. "Aku menikah tahun lalu," katanya, "aku mencintainya. Tapi aku tetap menghargai apa yang pernah kita punya." Aku mengangguk, "Aku juga." Untuk pertama kalinya, aku sadar cinta yang dewasa tidak menuntut untuk dimenangkan. Malam itu, aku berdiri sendiri di tepi Sungai Mahakam. Airnya mengalir pelan,
membawa bayangan lampu dan potongan langit. Aku menutup mata, mengingat dua lelaki yang pernah mengisi hidupku. Bagas mengajariku arti pulang, Raka mengajariku arti berani bermimpi. Dan aku, akhirnya belajar memilih diriku sendiri. Aku tidak kehilangan mereka karena tidak dicintai, aku kehilangan mereka karena aku belum siap menjadi utuh. Dan itu tidak apa-apa. Setahun kemudian, aku menerima tawaran beasiswa untuk studi lingkungan di luar kota. Dulu, aku mungkin akan ragu, sekarang, aku tersenyum dan menerimanya. Ibuku memeluk erat. "Kau yakin?" tanyanya. "Iya," jawabku mantap, "untuk pertama kalinya, aku yakin." Hari keberangkatan, aku kembali ke tepi sungai. Aku menulis satu kalimat terakhir di buku catatanku. Aku pernah mencintai dua laki-laki, aku kehilangan mereka, tapi di Kalimantan, di antara sungai yang tak pernah berhenti mengalir, aku menemukan diriku sendiri. Aku menutup buku itu. Sungai tetap mengalir, dan aku pun melangkah pergi. Bukan untuk lari, tapi untuk hidup.